Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Jumat 19 November 2021, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, sepanjang hari ini, saya mengajak kita mencari wajah Tuhan. Dan pagi ini saya mengajak, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bermazmur kepada Tuhan. Yang terambil dari kitab Mazmur, pasal 119, ayat 145. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku, ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Mazmur pasal 119 ayat 145. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita belajar dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang lain. Kami mematahkan setiap siasat-siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5. Apabila keangkuhan menghalangi orang untuk mengenal Allah, maka kerendahan hati akan membuka pintu bagi dirinya untuk mengalami kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, di dalam anugerahnya Allah bersedia untuk dikenal oleh semua orang. Namun keangkuhan manusia menjadi penghalang bagi mereka untuk mengalami anugerah yang mulia tersebut. Keangkuhan yang tak dapat ditaklukkan kecuali oleh kuasa Tuhan yang Ia curahkan atas diri orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Dengan kata lain, orang yang hidup di dalam kerendahan hatilah yang akan mampu menaklukkan orang yang tinggi hati. Sebab hanya kuasa Allah yang menaungi orang yang rendah hati, yang akan mampu merubuhkan kubu-kubu pertahanan yang dibangun manusia di dalam keangkuhan dirinya. Kekasih Kristus, prinsip yang penting ini dikemukakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 10.
Di situ ia berkata bahwa keangkuhan manusia bagaikan kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Ia juga berkata bahwa dengan kuasa Allah sajalah ia akan sanggup meruntuhkan benteng-benteng keangkuhan manusia tersebut. Pernyataan Paulus ini menunjukkan kerendahan hatinya, suatu sikap yang mengundang kuasa Allah atas hidupnya. Dengan kata lain, semakin kita hidup dalam kerendahan hati, maka semakin besar kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian akan semakin efektif pelayanan yang kita lakukan dan semakin kokoh kehidupan kita di dalam menghadapi tantangan zaman. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya percaya kita diberkati oleh anugerah Tuhan lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Penghalang untuk kita bisa menikmati kuasa Tuhan adalah keangkuhan di dalam diri kita. Saudara yang tahu, dan pasti Tuhan lebih tahu. Oleh sebab itu, kita seringkali berbohong kepada diri kita sendiri. Kita menganggap bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Padahal sesungguhnya kita adalah orang yang angkuh. Bagaimana kita bisa mengenal kalau kita angkuh? Sangat sederhana. Bagaimana ketaatan kita kepada firman Tuhan dan bagaimana kita mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita pada saat membaca, merenungkan dan melakukannya dengan sekuat tenaga kita, maka kita akan mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita terjebak dengan kesibukan pelayanan kita. Dan kita merasa bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Itu bukan sebuah jaminan. Tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita dengan sebuah ketaatan dan kesetiaan. Biarlah setiap kita melakukannya karena kita mengasihi Allah. Sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Biarlah Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita berdoa. Bapa penguasa langit dan bumi, Engkau adalah pribadi yang maha mulia, yang patut disembah dan dipuja oleh seluruh isi alam semesta. Namun di dalam kerendahan hati Engkau bersedia datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia dan menyapa kami di dalam kasih yang penuh pengorbanan melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Oleh anugerah-Mu kami dapat mengenal diri-Mu. Oleh kemurahan-Mu Engkau berkenan menyelamatkan kami dari kegelapan dosa dan menganugerahkan hidup yang kekal bagi diri kami, yang semestinya binasa di dalam segala kesalahan kami. Bapa, ajar kami untuk hidup di dalam kerendahan hati seperti diri-Mu. Tolonglah diri kami untuk senantiasa hidup bergantung kepada kuasa-Mu. Sebab hanya dengan demikian kami dapat berdiri teguh menghadapi setiap tantangan dan kesukaran di dalam hidup kami, serta dapat melayani Engkau dengan efektif. Sebab di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi nyata atas hidup kami. Kami memerlukan Engkau di setiap waktu. Tuntun dan sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan bawalah diri kami di jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah diri kami dengan keberhasilan dan mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu yang efektif di lingkungan kami.
Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih jikalau firman-Mu pagi hari ini menuntun kami untuk hidup di dalam kerendahan hati. Sebab dengan demikian kami dapat melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas hidup umat Tuhan di wilayah Sanggeng dan sekitarnya ini. Hamba mohon kasih Tuhan memimpin, membimbing mereka di dalam kebenaran-Mu. Ampuni dosa dan semua kesalahan yang mereka lakukan melawan perintah firman-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati umat Tuhan, biarlah hidup mereka berkenan kepada Engkau, tunduk dan setia melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa atas semua kebaikan-Mu bagi umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Pakai hidup mereka untuk mempermuliakan Engkau, ya Allah. Terima kasih dan terima kasih Bapa kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali hamba berdoa bagi hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Kepada Ibu Desi Natalia Lambai Hang yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Ajar dia untuk taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah. Sehingga dia memiliki kerendahan hati untuk senantiasa berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus dan firman-Mu. Tuhan, bawa hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi suami kekasihnya, Bapak Heri Tarudatuk dan kedua anaknya, Shalom dan Gatwin. Teristimewa bagi bayi yang ada dalam kandungannya. Bapa, terima kasih. Dengan kerendahan hati biarlah hamba-Mu hidup untuk melakukan firman-Mu dengan sekuat tenaganya. Untuk mempermuliakan Engkau, ya Allah. Biarlah berkat yang ia peroleh tidak berhenti pada dirinya, tapi dia teruskan kepada banyak orang juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana Devretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu untuk mempermuliakan Engkau setiap saat ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan biar hidupnya menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus, bagi kedua anak mereka, Renata, dan juga untuk Reinhard. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Pakai hidup pelayanan pekerjaannya bagi kemuliaan-Mu. Nama Tuhan disanjung tinggi. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Selidona Syahaya yang berada di Manokwari. Ya Tuhan memberkati hidup hamba-Mu Ibu Selidona Syahaya. Biar dengan kerendahan hati dia hidup melakukan perintah-perintah-Mu ya Allah. Sehingga dia melihat kuasa-Mu senantiasa ada dalam kehidupannya. Boleh menjadi berkat bagi suami kekasihnya Bapak Yosef Auri. Bersama dengan anak kekasih Seva Auri. Tuhan pimpin hamba-Mu. Bawa hamba-Mu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupannya hari lepas hari. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setia-Mu. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Christian Patiran. Yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati. Tuhan bimbing. Tuhan pimpin. Tuhan bawa hamba-Mu. Ajar dia agar hidup dengan kerendahan hati. Supaya dia boleh melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan.
setiap saat boleh terjadi dalam kehidupan pribadinya, hidup rumah tangganya, bahkan dalam kehidupan pelayanan pekerjaannya. Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Christian Patiran menjadi berkat bagi istri kekasihnya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, dan teristimewa menjadi berkat bagi banyak orang, teristimewa bagi semua mahasiswa-mahasiswi yang dididiknya. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, memperlengkapi dia terus dengan hikmat-Mu ya Allah, dengan kepintaran-Mu ya Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Bapa, terima kasih, kasih-Mu turun atas hidup hamba-Mu siang dan malam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih ya Allah. Bapa, dalam nama Yesus hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datuk yang berada di Manokwari. Dan Tuhan, kasih sayang-Mu terus melimpah-limpah atas seluruh kehidupan hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datuk, sehingga hidupnya dipakai oleh Engkau untuk menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Biarlah hidupnya boleh menjadi berkat bagi orang tuanya, hidupnya boleh menjadi berkat bagi anak cucunya, menjadi berkat bagi Angela, menjadi berkat bagi Anissa, Hevenia, Gloria, dan Elgire. Tuhan pakai hidup hamba-Mu terus dan terus nyatakan kasih kuasa-Mu. Biarlah dia hidup dengan ketaatan dan kesetiaan kepada firman-Mu, sehingga dia akan terus juga boleh melihat mujizat-Mu, kuasa-Mu tetap terjadi dalam kehidupannya dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk hamba-Mu. Ya Bapa, kepada Bapak Lukas T yang berada di kota Sorong, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu hidup di dalam takut akan Engkau, hidup menjadi berkat bagi anak cucunya, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan berikan kesehatan yang prima, berikan damai sejahtera sukacita-Mu melimpah-limpah di dalam kehidupan hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hidup hamba-Mu Bapak Lukas T dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Eci Baibaba Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Ajar hamba-Mu untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu. Hidup melakukan perintah-perintah firman-Mu dengan kerendahan hati, supaya dia boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan pribadinya, hidup rumah tangganya, dan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati seluruh pelayanan pekerjaan mereka, berkati suaminya, berkati anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu Ibu Eci Baibaba Peter dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Yunus Yaboy Sembut yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Eni Parea dan kedua anak kekasih. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan mereka dalam pelayanan pekerjaan mereka. Tuhan turut campur tangan, berikan kerendahan hati kepada mereka untuk selalu taat dan setia kepada firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu melimpah-limpah dalam hidup mereka, dan mereka boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Rudolf Patiasen Oweno dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Rudolf dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi istri kekasih, bagi anak-anak, dan bagi banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengajar dia, mendidik dia, hidup dalam kerendahan hati, dengan taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Biarlah hidupnya mempermuliakan Engkau setiap saat, ya Allah. Bahwa dia berjalan di dalam kebenaran-Mu, dalam kehendak-Mu, ya Allah. Untuk boleh berani melangkah, meninggalkan, melepaskan kehidupan yang berlawanan dengan Engkau, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar nama-Mu saja disanjung tinggi dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan rumah tangganya, dari kehidupan pelayanan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di Jayapura. Tuhan, kasih-Mu tetap tercurah kepada hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu tetap taat setia melakukan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupannya dari hari ke hari. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar hidup hamba-Mu. Dengan kerendahan hati dia boleh tunduk dan taat kepada firman-Mu. Sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat bagi anak cucu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biar dia boleh menikmati mujizat demi mujizat. Kuasa demi kuasa dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba mengucap syukur ya Allah untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada pemirsa, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Dimanapun berada pada hari ini, Tuhan turut campur tangan. Hamba berdoa memberkati mereka yang dalam keadaan sakit. Biarlah hamba melepaskan kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus menjamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Yesus hamba perintahkan sakit penyakit keluar dari kehidupan mereka. Dan terima kesembuhan itu, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kasih Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa juga bagi hamba-Mu Bapak Yongki Tita Hena, dimanapun beliau berada pada saat ini. Kasih Tuhan menjamah dia, anugerah Tuhan menjamah dia. Bahwa dia hidup di dalam kerendahan hati. Agar dia boleh melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Tuhan memberkati hidup pribadinya. Memberkati hidup rumah tangganya. Memberkati pelayanan pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat waktu pagi hari ini. Dan terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Tuhan memberkati bangsa negara kami. Memberkati tanah Papua. Biarlah setiap orang yang menginjak kaki di tanah Papua ini. Setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diberkati dan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat waktu ini. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat, tetap tunduk dan setia kepada firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati supaya kita boleh melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi
di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap semangat, disiplin protokol, andalkan Kristus selalu. Shalom, salam MDC.